Setiap hari, kita hidup dalam kepala kita sendiri. Pagi-pagi, belum juga membuka mata sepenuhnya, pikiran sudah mulai berisik. Mulai dari urusan pekerjaan, hubungan, masa lalu, masa depan, bahkan ketakutan dan kekhawatiran yang tidak kita mengerti asal-usulnya. Anehnya, kita percaya pada semuanya. Tapi apakah kamu pernah berhenti sejenak dan bertanya, apakah suara-suara itu adalah dirimu? Ataukah kamu hanya menjadi tempat mereka lewat? Ini bukan pertanyaan asal-asalan. Ini adalah pertanyaan mendasar yang bahkan para filsuf, psikolog, dan ahli saraf pun masih terus diskusikan. Dalam video ini, kita akan menyelam lebih dalam. Membedah bagaimana pikiran bekerja. Bagaimana kita sering tertipu oleh ilusi kesadaran. Dan yang paling penting, bagaimana caranya kita bisa mengambil kendali atas kehidupan kita dengan menyadari bahwa kita bukan pikiran kita. Pikiran adalah rangkaian aktivitas elektrokimia yang terjadi di otak. Ia menghasilkan narasi, ide, interpretasi, dan respon terhadap dunia luar. Tapi kita seringkali melekatkan diri pada isi pikiran seolah itu adalah identitas kita. Padahal, menurut banyak ajaran spiritual timur, serta didukung oleh studi-studi neurologis modern, kesadaran tidak sama dengan pikiran. Pikiran adalah konten, kesadaran adalah wadahnya. Sam Harris, seorang ahli saraf dan juga praktisi meditasi, menulis dalam bukunya yang berjudul Waking Up. Kamu bukan suara di kepalamu, kamu adalah kesadaran yang mendengarkan suara itu. Artinya saat kamu berpikir, aku bodoh, bukan berarti kamu bodoh. Itu hanya pikiran yang lewat. Tapi ketika kamu percaya sepenuhnya pada isi pikiran itu, kamu menjadikan dirimu sebagai pikiran itu sendiri. Ini yang disebut identifikasi, dan disinilah penderitaan sering bermula. Ilusi bahwa kita adalah pikiran kita muncul dari bagian otak bernama Default Mode Network atau DMN. Ini adalah jaringan yang aktif saat kita sedang tidak fokus pada dunia luar. Saat melamun, mengingat masa lalu, membayangkan masa depan, menganalisis diri sendiri. Studi dari Harvard dan Yale menunjukkan bahwa DMN sangat aktif pada orang-orang yang cenderung mengalami kecemasan, depresi, dan overthinking. Karena DMN terus-menerus menciptakan narasi tentang siapa kamu, apa yang kamu alami, dan apa yang mungkin akan terjadi. Tapi narasi ini seringkali fiktif, terputus dari realita. Dan ironisnya, kita mempercayainya sepenuhnya. Inilah mengapa kamu bisa merasa gagal, bahkan ketika kenyataannya tidak ada yang salah. Karena kamu hidup dalam narasi yang diciptakan pikiran, bukan dalam kenyataan. Psikolog evolusioner mengatakan bahwa otak kita berevolusi untuk bertahan hidup, bukan untuk membuat kita bahagia. Maka wajar jika pikiran kita cenderung fokus pada yang buruk. Ini disebut negativity bias. Dr. Rick Hanson dalam bukunya yang berjudul Hardwiring Happiness menjelaskan bahwa otak kita seperti velcro untuk hal negatif dan teflon untuk yang positif. Dari sudut pandang evolusi, lebih penting untuk mengingat pengalaman buruk agar bisa menghindarinya di masa depan. Tapi dalam kehidupan modern, bias ini menjadi bumerang. Kita lebih mudah mengingat komentar buruk daripada pujian. Kita lebih fokus pada kegagalan daripada pencapaian. Kita terus-menerus memutar ulang masa lalu, bukan untuk belajar, tapi untuk menghukum diri sendiri. Padahal, semua itu hanyalah narasi, dan kamu bisa keluar dari narasi itu. Dengan menyadari bahwa kamu bisa mengamati pikiranmu, ini bukan metafora. Ini adalah praktik yang terbukti secara ilmiah.
Dalam meditasi mindfulness, kamu duduk diam, memperhatikan napas, dan mengamati pikiran yang datang dan pergi, tanpa menilai, tanpa ikut larut. Penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa meditasi selama 8 minggu bisa mengecilkan bagian otak bernama amigdala, pusat rasa takut, dan memperkuat prefrontal cortex, pusat kendali. Artinya, kamu jadi lebih sadar, lebih tenang, dan lebih tidak reaktif, bukan karena kamu menghilangkan pikiran, tapi karena kamu tidak lagi diperbudak olehnya. Semua penderitaan dimulai ketika kita percaya bahwa kita adalah isi dari pikiran kita. Tapi semua pembebasan dimulai ketika kita menyadari bahwa kita adalah kesadaran itu sendiri. Kamu bukan rasa takutmu, kamu bukan keraguanmu, kamu bukan masa lalumu. Kamu adalah ruang tempat semuanya muncul dan pergi. Dan saat kamu sadar akan ini, kamu tidak lagi hidup secara otomatis. Kamu hidup dengan sengaja, dengan penuh kehadiran, dan dengan kendali penuh. Dan semuanya dimulai dari satu kesadaran, pikiran itu bukan kamu.